The Magic of Thinking Big, Berpikir dan Berjiwa Besar, bab 11, bagian kedua. Cara mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ketika kegagalan menghantam kita secara pribadi, saking kecewanya, kita seringkali gagal memetik pelajaran berharga dari sana. Para dosen tahu, reaksi mahasiswa terhadap ketidaklulusannya menunjukkan potensi kesuksesannya di masa mendatang. Ketika saya menjadi guru besar di Wayne State University Detroit beberapa tahun lalu, saya tidak punya pilihan selain tidak meluluskan seorang mahasiswa tingkat akhir. Mahasiswa itu sangat terpukul. Ia sudah membuat rencana wisuda sehingga membatalkan rencana itu sangat memalukan baginya. Ia hanya memiliki dua pilihan. Mengulang mata kuliah itu, lulus dan menerima gelarnya pada wisuda selanjutnya, atau berhenti kuliah tanpa memperoleh gelar. Saya mengira mahasiswa itu akan kecewa, mungkin marah-marah saat mengetahui kegagalannya, dan tebakan saya itu benar. Setelah saya menjelaskan bahwa hasil ujiannya sangat jauh di bawah standar, si mahasiswa mengaku dirinya tidak berusaha serius dalam ujian tersebut. Namun, ia melanjutkan, mata kuliah saya yang lain nilainya sedang. Tidak bisakah Anda mempertimbangkannya? Saya tegaskan bahwa saya tidak bisa karena saya mengukur nilai mata kuliah mahasiswa satu persatu. Saya menambahkan bahwa peraturan akademis yang ketat melarang perubahan nilai dengan alasan apapun, kecuali dosennya salah memberi nilai. Mahasiswa yang merasa seluruh upayanya lulus sudah tertutup itu menjadi amat marah. Profesor, katanya, saya dapat menyebutkan 50 orang di kota ini yang sangat sukses tanpa mengambil mata kuliah ini. Bahkan mereka pun tidak tahu mata kuliah itu ada. Apa pentingnya mengambil mata kuliah ini? Mengapa nilai merah dalam satu mata kuliah membuat saya tidak bisa meraih gelar sarjana? Syukurlah, imbuhnya. Mereka tidak memperhatikan hal-hal di luar seperti yang dilakukan para dosen seperti Anda. Saya terdiam selama 45 detik karena saya belajar bahwa ketika Anda diserang sekalipun, cara paling baik untuk menghindari pertengkaran adalah mengambil jeda panjang sebelum menjawab. Lalu, saya menjawab mahasiswa tersebut. Banyak yang Anda katakan itu benar. Ada banyak orang sukses yang tidak mengenal mata kuliah ini, dan Anda pun dapat meraih kesuksesan tanpa mempelajari mata kuliah ini. Dalam hidup ini, isi mata kuliah tidak akan melejitkan atau menghancurkan diri Anda. Justru, sikap Anda terhadap mata kuliah inilah yang mampu melejitkan atau menghancurkan Anda. Maksud Anda bagaimana? Tanyanya. Maksud saya begini, jawab saya. Di luar sana, mereka menilai Anda seperti kami menilai Anda. Yang terpenting adalah Anda menyelesaikan, mengerjakan tugas dengan baik. Di luar sana, mereka tidak akan mempromosikan atau membayar lebih Anda hanya untuk melakukan tugas sepele. Saya kembali berhenti sejenak untuk memastikan maksud saya dipahami. Kemudian saya berkata, boleh saya memberi saran kepada Anda? Anda memang sangat kecewa saat ini. Saya memahami perasaan Anda, dan tidak ada masalah bagi saya jika Anda merasa sakit hati terhadap saya. Namun, perhatikan pengalaman ini dengan positif. Ada pelajaran penting di sini. Jika Anda tidak menghasilkan sesuatu, Anda tidak akan sampai ke tujuan yang Anda mau. Belajarlah dari pelajaran berikut dan 5 tahun dari sekarang Anda akan melihatnya sebagai salah satu pelajaran paling berharga yang bisa Anda petik di perguruan tinggi. Saya gembira saat mengetahui bahwa beberapa hari kemudian mahasiswa ini mendaftar kembali untuk mata kuliah tersebut. Berikutnya, ia berhasil lulus dengan nilai baik. Kemudian, ia menelpon untuk menemui saya dan memberitahu betapa besar apresiasinya terhadap diskusi kami beberapa waktu sebelumnya. Saya mempelajari sesuatu karena gagal dalam mata kuliah Anda pada kali pertama, ucapnya. Ini mungkin terdengar aneh, Profesor, tapi kini saya lega saya pernah tidak lulus sebelumnya. Kita dapat mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Temukan pelajaran, terapkan, pelajari kegagalan Anda, lalu tersenyumlah. Para pencinta film tidak akan melupakan kehebatan Lionel Barrymore. Tulang pinggul Barrymore patah pada tahun 1936. Patah tulang yang dialaminya tidak pernah sembuh. Sebagian besar orang menganggap karir Barrymore sudah tamat. Namun, ia tidak begitu.
Ia menggunakan kegagalan untuk meniti jalan menuju kesuksesan berakting yang lebih hebat lagi. Meski rasa sakitnya tidak pernah mereda, 18 tahun kemudian ia tetap memainkan belasan peran di atas kursi roda. Pada 15 Maret tahun 1945, Calvin Williams tengah berjalan di belakang sebuah tank di Prancis. Tank itu menginjak ranjau dan meledak, menyebabkan Williams mengalami kebutaan permanen. Namun hal ini tidak membuat Williams berhenti mengejar cita-citanya menjadi pendeta dan penasehat. Ketika diwisuda dari perguruan tinggi dan meraih predikat terpuji, ia berkata, "Saya menganggap kebutaan ini akan menjadi aset bagi karir saya. Saya tidak lagi menilai orang dari tampilan luarnya saja. Karena itu, saya dapat memberi kesempatan kedua bagi seseorang. Kebutaan saya mencegah saya memandang rendah orang lain karena penampilannya. Saya ingin menjadi orang yang dapat dikunjungi siapapun sehingga orang itu merasa aman mengekspresikan dirinya." Bukankah itu contoh luar biasa dari mengubah getirnya kekalahan menjadi kejayaan? Kekalahan hanyalah sebuah pola pikir. Seorang teman saya yang sukses sebagai investor pasar modal dengan hati-hati menilai setiap keputusan investasinya berdasarkan pengalaman masa lalu. Suatu saat, ia berkata kepada saya, "Ketika pertama kali berinvestasi 15 tahun lalu, saya merugi beberapa kali. Seperti sebagian besar amatir, saya ingin cepat kaya. Saya justru cepat merugi. Namun itu tidak menghentikan langkah saya. Saya jadi mengetahui kekuatan dasar ekonomi. Saham-saham pilihan akan menjadi investasi terbaik dalam jangka panjang. Jadi, saya hanya menganggap investasi pertama saya yang merugi sebagai biaya pendidikan saya," katanya sambil tertawa. Di sisi lain, saya mengenal sejumlah orang yang sangat anti sekuritas setelah melakukan sejumlah investasi yang kurang bijak. Alih-alih menganalisis kesalahannya dan bertindak benar, mereka menarik kesimpulan yang keliru bahwa berinvestasi saham itu hanyalah bentuk perjudian, sehingga cepat atau lambat mereka pasti merugi. Saat ini juga, berkomitmenlah untuk mengambil hikmah dari setiap kegagalan. Berikutnya, ketika segalanya tampak bermasalah di tempat kerja dan rumah, tenangkan diri Anda dan temukan penyebab masalah tersebut. Inilah caranya agar Anda tidak jatuh lagi pada kesalahan yang sama. Kekalahan itu bernilai jika kita belajar darinya. Manusia adalah makhluk hidup yang penuh rasa ingin tahu. Kita cepat menghargai kemenangan-kemenangan kita. Ketika kita menang, kita ingin dunia tahu. Wajar jika Anda ingin orang lain menatap Anda dan berujar, "Inilah orang yang sukses melakukan ini dan itu." Namun, manusia juga cepat menyalahkan orang lain atas kegagalan yang dialaminya. Wajar jika tenaga penjualan menyalahkan konsumen ketika ia gagal. Wajar jika eksekutif menyalahkan karyawannya atau eksekutif lain ketika mendapat masalah. Wajar jika suami menyalahkan istri dan istri menyalahkan suami karena perselisihan serta masalah keluarga. Anda harus mengondisikan diri untuk merengkuh kesuksesan dengan cara ini. Ingatkan diri Anda bahwa Anda ingin nyaris sempurna seperti orang lain. Anda harus objektif. Posisikan diri Anda dalam tabung kaca dan tatap diri Anda dari sudut pandang pihak ketiga yang netral. Lihat apakah Anda memiliki kelemahan yang tidak pernah Anda perhatikan sebelumnya. Jika Anda sudah menemukan kelemahan Anda, perbaikilah itu segera. Banyak orang begitu terbiasa dengan situasi mereka saat ini dan gagal menemukan cara mengembangkan diri. Demikian The Magic of Thinking Big, bab 11 bagian kedua. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.